Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan banggakan, khususnya calon peserta didik baru. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Marsini, cukup singkat. Jabatan di SMA Negeri 3 Luk selaku Wakase Kesiswaan. Itulah uraian singkat dari Ibu selaku Wakase Kesiswaan. Pagi ini Ibu akan menyampaikan materi di MPLS khususnya tentang COVID-19. Tetapi sebelumnya Ibu akan menyapa kalian, walaupun sapaan ini dari jauh, tidak bisa bertemu tatap muka atau bersentuhan fisik karena pandemi COVID-19. Mudah-mudahan anak-anakku semua, walaupun berada di mana saja, semua kalian tetap sehat walafiat, dan jangan lupa tetap protokol kesehatan dipatuhi, khususnya menggunakan masker ketika kalian mau bepergian dan mencuci tangan supaya kalian terhindar dari virus corona. Untuk pagi ini Ibu akan membawakan materi MPLS tentang COVID-19 atau COVID-19. Adapun sebelum materi Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan animasi tentang COVID-19 yang nantinya kalian bisa melihat langsung, bisa menyimak, mudah-mudahan akan terhindar dari COVID-19. Silakan kalian menyimak materi animasi tersebut. Halo, aku Virus, saudaranya virus flu. Namaku virus corona. Aku suka jalan-jalan dan melompat dari satu tangan ke tangan lain saat tos. Kamu pernah mendengar cerita tentang aku? Ya? Tidak? Kalau kamu sudah pernah mendengar tentang aku, bagaimana perasaanmu? Santai, bingung, khawatir, penasaran, grogi, sedih. Aku bisa mengerti kalau kamu merasa, aku pun akan merasakan hal yang sama. Kadang orang dewasa khawatir ketika membaca berita atau melihat aku di TV. Wah, aku masuk TV. Nah, aku akan bercerita tentang aku sehingga kamu bisa paham. Ketika aku datang, aku akan membuat demam, sesak nafas, dan batuk. Tapi aku tidak akan berlama-lama di dalam tubuh manusia, seperti kalau kamu lecet di lutut atau siku. Dadah! Jangan khawatir, keluargamu akan merawatmu. Mereka akan melindungimu. Kamu dapat membantu mereka dengan 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air sambil bernyanyi. Kamu bisa menyanyikan lagu Naik Delman atau lagu lain kesukaanmu. 2. Menggunakan antiseptik dan menunggu sampai kering sambil berhitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah kering, kamu bisa main lagi. Kalau kamu lakukan itu, aku tidak akan berkunjung. Dokter sekarang juga sedang bekerja menemukan vaksin supaya kamu tidak sakit ketika aku datang. Selesai. Oke, Ibu akan lanjut materi tentang COVID-19. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS.
Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi banyak negara di seluruh dunia. Adapun gejala virus COVID-19, gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman. Namun, pada kulit atau perubahan warna, jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan tidak muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19, dalam hal ini lansia dan orang-orang dengan kondisi medis menyertai seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam atau batuk. Apa yang harus saya lakukan jika saya memiliki gejala COVID-19? Dan kapan saya harus mencari pertolongan medis? Jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetap di rumah, isolasi diri, dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan. Kenakan masker jika memungkinkan. Jaga jarak sekitar 1 meter dari orang lain dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Jika yang sakit adalah anak, bantu anak untuk mematuhi nasihat ini. Segera cari perawatan medis jika Anda mengalami kesulitan bernapas atau nyeri tekanan di dada. Jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda terlebih dahulu sehingga Anda dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Orang yang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini, COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang
melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terinfeksi COVID-19, batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jauh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda atau pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, menyentuh hidung atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih yang mengalir atau membersihkan dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan tertentu. COVID-19 terutama menyebar melalui percikan saluran pernapasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Oleh karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang yang hanya bergejala ringan seperti batuk ringan, tetapi merasa sehat. Beberapa laporan menunjukkan bahwa orang tanpa gejala dapat menularkan virus ini, namun belum diketahui seberapa sering penularan dengan cara tersebut terjadi. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 atau kerennya COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Untuk mempraktikkan kebersihan tangan dan pernapasan setiap saat sangatlah penting dan merupakan cara terbaik untuk melindungi orang lain dan diri kita sendiri. Apabila memungkinkan, jaga jarak, jangan dengan orang lain atau dengan orang lain minimal 1 meter, terutama jika berada di dekat orang yang batuk atau bersin. Oleh karena itu, beberapa orang yang terinfeksi mungkin belum menunjukkan gejala atau gejalanya masih ringan. Menjaga jarak fisik dengan semua orang adalah upaya terbaik jika Anda berada di daerah di mana COVID-19 menyebar. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja memiliki resiko terinfeksi dan menularkan ke orang lain yang sama seperti kelompok usia lainnya. Sampai saat ini, bukti menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja lebih kecil kemungkinannya terkena penyakit yang serius, meskipun penyakit yang serius masih dapat terjadi pada kelompok usia ini. Anak-anak dan orang dewasa harus mengikuti panduan sama tentang karantina
dan isolasi mandiri jika Anda kemungkinan bahwa mereka telah terpajan atau mulai menunjukkan gejala. Sangat penting bagi anak-anak untuk menghindari kontak dengan orang tua dan orang lain yang berisiko memiliki penyakit serius. COVID-19 menimbulkan dampak berat baik di sektor kesehatan maupun di sektor lainnya. Akibat pandemi, pekerjaan dan pendapatan hilang, sekolah ditutup, dan hal ini menyebabkan efek negatif terhadap pembelajaran. Layanan dasar pun terhenti, sementara baik banyak keluarga, pembatalan sosial, kejadian sakit, atau kehilangan anggota keluarga memperberat tekanan yang mereka rasakan. Dampak terhadap pendidikan, terutama penutupan sekolah. Ruang guru tetap, rumah belajar tetap kita gunakan, pembelajaran online atau daring dan offline atau luring. Apa yang harus kita lakukan? Mempraktekkan kebersihan tangan dan pernapasan setiap saat sangatlah penting dan merupakan cara terbaik untuk melindungi orang lain dari diri Anda sendiri. Apabila memungkinkan, jaga jarak Anda dengan orang lain minimal 1 meter, terutama jika berada dekat orang yang batuk atau bersin. Karena beberapa orang yang terinfeksi mungkin belum menunjukkan gejala atau gejalanya masih ringan. Menjaga jarak fisik terutama dengan semua orang adalah upaya terbaik jika Anda berada di daerah di mana COVID-19 atau COVID-19 menyebar. Ayo kita jaga, terutama untuk diri kita, keluarga kita, hindari keramaian. Jika melakukan kesalahan, belajarlah dari kesalahan itu. Jangan sekedar meratap dan menyesalnya. Membuat kesalahan itu artinya kita telah berbuat. Anak didik boleh salah, tetapi jangan berbohong. Untuk materi MPLS pada pagi hari ini, Ibu akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.